yang ngintip naik ke bentengnya kaum muslimin. Sofia teh bilang, itu ada pengintai, ada orang Yahudi, pasti mereka mau berkhianat. Ada Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini bukan orang yang pandai menggunakan pedang, tapi pandai menggunakan lisan. Penyair gitu ya, nggak bisa dia kalau menggunakan pedang, kecuali menggunakan lisan. Kata Sofia, Hasan, ayo serang. Siun, kemudian namanya. Kemudian apa yang dilakukan Sofia? Diambil tihang, dipukul sampai mati. Hasan, ikat. Enggak ikat. Siun, terbiasa, nggak bisa. Apa yang dilakukan Sofia? Bawa pedang, dipenggal. Kepalanya dipegang, dilemparkan kepada mereka yang ada di bawah. Bisa ibu? Wanita nih, abegan. Akhirnya dengan kejadian itu, orang-orang Yahudi yang tadinya mau menyerang benteng wanita terjadi karena mereka berpikir, wah ada penjaganya, ada pasukan kaum musliminnya. Enggak, saya takut. Coba kalau Sofia nggak melakukan hal itu, pasti masuk tuh kaum Yahudi. Itu ya. Lalu apa yang Bani Quraisyah lakukan? Nggak menyerang, nggak membuka benteng, cuman memasok makanan saja untuk yang ada di Khandaq, yang ada di parit. Kebayang ibu 40 hari mengepung, kira-kira makannya dari mana? Kaum muslimin mah sudah, kata Rasulullah, kata Umar, saking saya sibuknya menghalau mereka yang mau masuk, sampai nggak sempat sholat asar. Sholat asar itu ketika mau matahari tenggelam. Kata Rasulullah, kamu abi ya Umar, can sholat asar, can dijikan semua dari zuhur, bijil-bijil di isya. Saking sibuknya mereka menghalau orang-orang di Khandaq atau orang-orang di parit. Sesibuk itu. Tapi terdengar ini oleh Rasulullah, pengkhianatan ini. Kata Rasulullah, diutuslah Sa'ad bin Mu'adz ini diutus. Ya Sa'ad, sama Sa'ad bin Mu'adz, sama Sa'ad bin Ubadah. Ya Sa'ad, coba lihat ke benteng kita, coba lihat ke orang Bani Quraisyah, benar nggak mereka mau berkhianat? Didatengin tuh mereka, Sa'ad bin Mu'adz, diingetin orang-orang Yahudi ini teh. Diingatkan perjanjian Piagam Madinah. Masih ingat Piagam Madinah? Mau sama-sama menjaga kota Madinah. Lalu mereka malah mengolok-ngolok, ngalelewe menjaraman ayeuna, ngalok-ngolok. Akhirnya mereka balik lagi ke Rasulullah, ngasih kode, ya Rasulullah, Adal dan Qoroh. Ya Rasulullah, bener, pakai kata Rasulullah, kalau mereka mau berkhianat kasih kode ya. Tapi kalau mereka tidak mau berkhianat, ucapkan saja. Tapi orang-orang kaum muslimin itu udah peka. Makin ini tuh makin jantungan. Bahkan direkam dalam Quran surat Al-Ahzab. Nah, semuanya ceritanya ada di Quran surat Al-Ahzab ya. Ayat 12 sampai 13. Nah, ini Al-Ahzab ayat 10. Dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan. Pernah nggak takut sampai ke tenggorokan teh pahit gitu? Sesak, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Orang-orang muslimin itu saking udah terdesaknya, zulzilah hatinya, sampai bilang, kapan atuh pertolongan Allah teh? Sampai sempat berprasangka buruk kepada Allah. Tapi ingat kata Allah, pertolongan Allah itu dekat. Bagaimana cara Allah menolong? Tiba-tiba, ini nanti ceritanya bersambung ya. Tiba-tiba datanglah yang mau masuk Islam dari Ghatafan. Namanya Nu'aim. Apa sih? Itu ditulis. Namanya adalah Nu'aim. Pernah mendengar tak? Nu'aim bin Mas'ud, orang Ghatafan.
Nu'aim bin Mas'ud tiba-tiba datang malam-malam, turun gitu, ngasih sinyal kita mau nyebrang, katanya dikasih tangga. Tiba-tiba, ya Rasulullah, saya mau beriman, saya percaya kepada engkau. Gara-gara melihat kemukjizatan di perang Ahzab, tergerak hatinya untuk masuk Islam. Dan inilah cara Allah ternyata menolong kaum muslimin dengan dihadirkannya Nu'aim bin Mas'ud. Ceritanya bagaimana? Insya Allah akan ada di pekan berikutnya, bersambung. Datang pertolongan Allah dengan dihadirkannya Nu'aim bin Mas'ud bin Amr al-Ashja'i. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qawli hada wa astaghfiruha wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.